Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Selamat hari Minggu, jumpa lagi dengan kita ya Bu Yanti, Mbak Minda, Bu Tiwu. Pastinya kalian di rumah sukacita selalu dan bersemangat Tuhan Yesus untuk memberkati. beribadah pada Semangat hari ya ini. tentunya ya. Ya. Kita sapa dulu yang dari Wonokarto. Halo. Bagaimana Wonokarto? Halo, Wonokarto. Terus Gemantar. Halo Gemantar. Kelewat Tandon. Halo Tandon, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat semuanya. Iya, dan yang Amin. terakhir dari Gegeran. Halo Gegeran. Gegeran, halo. Bagaimana kabarnya? Untuk mengawali ibadah pada hari ini, kita naikkan pujian terima kasih Tuhan sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, ayo kita naikkan sama-sama. Yuk, kita Sukacita ya. Penuh sukacita semuanya. Ikuti gerakannya ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Lagi. Bertambah-tambah cintanya. Duh, kayaknya itu ya Bu Yanti ya. Kurang Adik-adik, Kurang kurang semangat. ya. Gerakannya juga kurang ya. Iya, kurang Dicoba lagi gimana satu gitu, lagi. kurang greget ya Bu Yanti. Kita Iya. sekali lagi Kurang ya. Oke. ya. Satu kali lagi untuk dilanjutkan. Yang semangat terus cepet ya. Biar sehat Iya. sekalian kita gerak-gerak. Iya. Yuk, ikuti kita semua. Iya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah lagi. Bertambah-tambah cintanya. Seneng Ya, banget ya udah nih lagunya. lumayan ya, udah. Udah lumayan ini. Ini Iya. pemanasan, baru pemanasan ya. Mm-mm. Tapi sebelum kita masuk lebih lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari Bu Minda yang akan mengantarkan Mari doa. anak-anak, saya antarkan untuk berdoa. Allah yang makasih, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu karena Dikau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mengadakan kegiatan ibadah sekolah minggu anak. Bapa, mohon berkat-Mu ya Bapak untuk kegiatan ini dari awal hingga akhirnya kami hanya menyerahkan segalanya di dalam tangan kuasa Bapa. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati kami masing-masing. Semoga kami bisa memahami beberapa firman yang disampaikan oleh Ibu guru kami,
sehingga apa yang beliau sampaikan nanti bisa tertanam di dalam hati kami dan benar-benar bisa kami resapi, kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami serahkan semuanya kegiatan ini hanya di dalam tangan kuasa Bapa, kiranya Bapa sendiri yang senantiasa campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Ya, sebelum kita masuk dalam firman, Kita akan lantunkan. kita akan naikkan pujian. Mari masuk. Mari masuk, Mari masuk. mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, Ya Yesus, ya Yesus, datang. datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dipersiapkan. Selamat mendengarkan Yang firman dipersiapkan Tuhan. anak-anak ya. Ya. Oke, hati dan juga Alkitabnya. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, tadi semua sudah memuji nama Tuhan ya. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Pada minggu pagi ini kita mau membuka Alkitab kita di Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Bu Eni baca ya, anak-anak juga ikut membaca dari rumah. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Puji nama Tuhan. Di sini kita melihat Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menceritakan betapa dia ditolong oleh Tuhan karena dia mengandalkan sepenuhnya kekuatan dari Tuhan. Apa yang dia lakukan, dia tidak merasa takut karena Tuhan ada bersama dengan dia.
Siapa Nabi Yesaya, anak-anak? Nabi Yesaya itu adalah berasal dari Yerusalem ya. Berasal dari Yerusalem, anak dari seorang bapak bernama Amos. Nabi Yesaya ini bekerja untuk Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu, memberitakan Injil, menolong orang yang sedang berkesusahan, dia menguatkan, dia membantu orang yang butuh pertolongan. Semua dia lakukan karena dia melayani Tuhan. Nah, apa dengan perbuatan baik yang dia lakukan itu semua orang bisa menerima? Tidak ya ternyata. Apa yang orang lakukan meskipun itu baik, belum tentu orang lain bisa menerima. Termasuk yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Sebenarnya yang dilakukannya sungguh mulia dan baik, tapi orang tidak bisa menerima begitu saja. Mereka ada yang berusaha untuk menganiaya, mereka ada yang berusaha untuk menghalangi pekerjaannya. Tetapi apa yang Nabi Yesaya lakukan? Dia tetap melakukan pelayanan pada Tuhan. Dia enggak takut, dia enggak mundur biarpun orang mencela dia, biarpun orang berusaha mencelakai dia. Dia tahu Tuhan ada di pihaknya dan Tuhan senantiasa menolong dia dan akan membela dia dalam keadaan apapun. Karena apa yang dia lakukan adalah pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di sini Nabi Yesaya sudah memberikan teladan kepada kita semua. Apa teladannya? Setialah kita melakukan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jangan takut untuk melakukan hal yang baik. Jangan takut untuk melakukan hal-hal yang menolong orang, membantu orang. Biarpun mungkin ada yang nggak suka ya, banyak mungkin yang nggak suka, tapi kita nggak boleh lelah untuk melakukan pekerjaan pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, kita mau lihat untuk misalnya apa saja contohnya untuk adik-adik atau anak-anak sekolah minggu, pekerjaan seperti yang Nabi Yesaya lakukan. Apa aja? Misalnya dulu ya waktu kita masih beribadah di gereja ya, biasanya ada bu guru minta bantuan anak-anak, ayo siapa hari ini yang tugas untuk membawa persembahan? Siapa yang bertugas untuk berdoa pembukaan? Yang mau memimpin pujian? Ingat kan? Gimana jawabannya adik-adik? Pasti ada yang malu, enggak mau, aku malu gitu ya. Enggak boleh ya, kita harus melakukan pekerjaan pelayanan itu dengan penuh sukacita dan keberanian. Enggak ada yang salah ketika kita melakukan pelayanan kepada Tuhan. Kita harus berani. Ketika kita diminta untuk baca Alkitab, oh iya kita siap, ya saya siap Bu Guru. Kita baca Alkitab, apalagi siapa yang hari ini mau mengedarkan kantong persembahan? Saya mau. Nah itu ya, itu yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu. Demikian juga mungkin kondisi saat ini, kondisi di rumah dan tidak kemana-mana. Kita bisa belajar ya dari, kita bisa lihat contohnya. Seperti apa misalkan, ini ada cerita seorang anak bernama Thomas. Anak ini dalam masa musimnya COVID ini ya, dia nggak pernah keluar rumah. Begitu juga dengan anak-anak semua ya, mungkin jarang pergi keluar rumah, nggak seperti dulu lagi. Ketika kita keluar rumah, kita harus protokol kesehatan, pakai masker, kemana-mana harus selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer, nggak boleh kumpul teman-teman, nggak bisa sekolah. Nah, itu adalah suatu kejadian yang kita juga harus menjalaninya dengan penuh ucapan syukur dan dengan penuh keberanian melakukan suatu hal yang tidak mencelakakan orang lain atau diri kita sendiri. Kita nggak boleh takut ya. Nah, suatu hari Thomas ini mau keluar rumah, dia bilang, "Mama, aku mau main di luar ya." Terus mamanya bilang, "Loh kok main di luar? Kan ini lagi musim seperti ini nggak boleh main di luar." Tapi sebentar aja cuma di halaman rumah. Oh iya boleh, di halaman rumah boleh. Tapi harus tetap pakai masker. Nah ketika si Thomas ini keluar, pergi ke halaman rumah kan cuma deket ya, di halaman rumahnya aja.
Nah, dia tetap pakai masker seperti apa yang mamanya pesan. Dia main-main sama anjingnya. Nah, ketika itu anak-anak lewat. Ada yang main sepeda lewat, ngeliatin Thomas sambil ketawa-ketawa, ngejek Thomas ya, karena aneh. Mungkin buat dia aneh, Thomas itu cuma di depan rumah pakai masker, ngapain gitu ya. Gaya banget mungkin gitu ya. Nah, akhirnya Thomas masuk. Setelah beberapa saat dia janjinya kan cuma sebentar. Dia masuk dan dia bilang sama mamanya, "Mama, tadi ada yang anak-anak lewat." "Oh ya, terus kenapa? Tadi semua kok mentertawakan aku, katanya aku cuma main di halaman tapi kenapa harus pakai masker gitu ya." Nah, mamanya tanya, "Kamu nggak apa-apa diketawain teman-teman?" "Nggak apa-apa, dia cuma ngangguk aja." Nah, kemudian mamanya bilang, ada kalanya saat kita melakukan hal baik, ada saja orang yang tidak suka dan mengejek kita. Tetapi kita nggak boleh sedih ya, harus tetap melakukan hal baik itu. Karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita dan akan membela kita. Nah, kita harus ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita senantiasa di dalam pembelaan Tuhan. Asal yang kita lakukan adalah hal yang baik. Ya toh? Asal kita tidak melakukan suatu kesalahan atau mencelakai orang lain, Tuhan tetap dan senantiasa membela kita. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan ada di pihak kita. Ya, puji nama Tuhan, hari ini kita belajar tentang Nabi Yesaya, tentang kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kiranya kita bisa belajar bersama-sama untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita tetap menerapkan kehidupan yang memberi contoh seperti yang Nabi Yesaya lakukan. Setia dan senantiasa taat melakukan kehendak Tuhan karena kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, gimana? Diberkati kan dengan firman Tuhan tadi? Iya, Iya, apa yang tentunya ya, Bu disampaikan oleh Yanti. Bu Eni tadi ya, coba bisa kita resapkan dalam hati kita. Tentang tadi siapa? Nabi Nabi Yesaya. Ya, kita harus meneladani sikap-sikap Nabi Yesaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya tidak mudah, tapi tadi Bu Eni bilang harus dengan semangat, keberanian ya. Iya. Terus berbuat baik ya Bu Yanti. Selalu melakukan perbuatan baik, tentunya seperti itu. Ya, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, tentunya juga dengan penuh sukacita. Cita. Kita siapkan persembahan yang terbaik dengan kita naikkan pujian, bawa Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, terima kasih buat persembahannya anak-anak. Bisa dititipkan kepada mama papahnya, nanti bisa dikoordinir Oleh komisi anak. oleh komisi ya. anak. Ya. Iya. Kemudian selanjutnya kita akan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bu Arianti. Ya, mari kita berdoa anak-anakku. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah izinkan kami anak-anak-Mu untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan,
Kiranya apa yang disampaikan oleh Bu Eni tadi bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang walaupun hanya sedikit Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan buat kami. Tapi kiranya Engkau menerima persembahan ini dengan sukacita Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan buat nama-Mu di muka bumi. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau pertemukan kami di minggu yang akan datang. Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri dan berpisah, kita akan pujikan Naikkan pujian. tiap langkahku, Tiap langkahku. diatur Tetap oleh semangat Tuhan. ya anak-anak ya. Tetap semangat untuk melantunkan pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tangan kasih-Nya dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang. Tuhan menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhanlah yang membimbing ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku Di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhanlah yang membimbing ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.